Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing yakni Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI dan Bapak Gufron MPD. Dan yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Hafidoh dari Prodi MPI Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Manajemen Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Perkembangan Motorik Anak PAUD di TK Islam Siti Khadijah Keraksan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Manajemen adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan. Tanpa adanya manajemen, tujuan pendidikan itu tidak dapat dicapai secara optimal, efektif, dan efisien. Nah, prinsip ini berlaku untuk semua lembaga pendidikan atau institusi yang membutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam sebuah sekolah. Hal ini karena pengelolaan sarana dan prasarana itu bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi sekolah yang memiliki sarana dan prasarana itu yang berkualitas, umumnya itu didukung oleh sistem manajemen yang baik. Nah, guna menunjang proses pembelajaran. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana yang optimal itu diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, tertata, dan nyaman sehingga membuat guru dan murid itu merasa betah. Nah, selain itu, ketersediaan alat dan fasilitas belajar yang memadai, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun relevansi dengan kebutuhan, itu sangat diharapkan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan siswa dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini peneliti memilih TK Islam Siti Khadijah Keraksan sebagai objek penelitian karena sekolah ini memiliki ciri khas Islami dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang baik untuk mendukung proses belajar siswa. Dan jika fasilitas tersebut tidak memadai, maka proses belajar mengajar di kelas akan menghadapi hambatan. Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Manajemen Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Perkembangan Motorik Anak PAUD di TK Islam Siti Khadijah Keraksan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan perkembangan motorik anak PAUD di TK Islam Siti Khadijah Keraksan. Nah, dan yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan perkembangan motorik anak PAUD di TK Islam Siti Khadijah Keraksan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana evaluasi manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan perkembangan motorik anak PAUD di TK Islam Siti Khadijah Keraksan. Nah, selain rumusan masalah, di sini juga ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan perencanaan pengelolaan sarana prasarana dalam meningkatkan perkembangan motorik anak PAUD di TK Islam Siti Khadijah Keraksan. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dalam meningkatkan perkembangan motorik anak PAUD di TK Islam Siti Khadijah Keraksan. Dan yang terakhir yaitu untuk mendeskripsikan evaluasi pengelolaan sarana prasarana dalam meningkatkan perkembangan motorik anak PAUD di TK Islam Siti Khadijah Keraksan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua yaitu manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis di sini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya yaitu dalam pengelolaan sarana dan prasarana untuk pendidikan anak usia dini atau anak PAUD seperti itu. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Nah, manfaat praktis di sini bagi sekolah itu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan sarana prasarana sehingga bisa lebih efektif dalam mendukung proses belajar mengajar dan membantu sekolah dalam mengevaluasi kondisi dan penggunaan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini berperan penting dalam memperkuat landasan penelitian yang akan dilakukan dengan mengacu pada hasil-hasil penelitian sebelumnya. Itu. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya ada beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama dalam hal sarana dan prasarana. Namun belum ada penelitian terdahulu yang membahas tentang manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan perkembangan motorik anak PAUD di TK Islam Siti Khadijah Keraksan. Oleh karena itu, penulis merasa penelitian ini penting untuk dilakukan. Yaitu kajian teori. Nah, yang pertama yaitu manajemen sarana dan prasarana.
A. Konsep manajemen sarana dan prasarana. Manajemen adalah proses yang bertujuan untuk merencanakan dan mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Hasibuan, manajemen ini merupakan ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti itu. Nah, sementara itu, menurut George Terry, manajemen ialah proses yang melibatkan berbagai langkah seperti perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian. Nah, semua langkah ini dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang B yaitu fungsi manajemen sarana dan prasarana. Nah, manajemen sarana dan prasarana ialah kegiatan pengelolaan yang mencakup perencanaan atau analisis kebutuhan, pengadaan, pencatatan inventaris, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, serta pelaporan fasilitas, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti perabot sekolah, alat belajar, dan yang lainnya. Nah, dengan manajemen yang baik, sarana dan prasarana ini dapat dirawat dengan baik. Nah, untuk meningkatkan kinerja warga sekolah, memperpanjang masa pakai, mengurangi biaya perbaikan, dan memastikan biaya perawatan ini menjadi lebih efisien. Yang kedua yaitu perkembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, yang A, pengertian perkembangan. Perkembangan ialah perubahan inovatif yang terjadi sepanjang hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Menurut Desmita, perkembangan ini mencakup perubahan fisik dan penyesuaian yang terus-menerus. Nah, baik secara fisik maupun mental, menuju tahap kedewasaan yang lebih tinggi. Nah, pada anak, perkembangan ini berbeda-beda. Salah satunya terlihat dari perkembangan fisik dan kemampuan motoriknya. Selanjutnya yaitu yang B, pengertian pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, pendidikan anak usia dini ialah pendidikan sebelum jenjang dasar yang bertujuan untuk membina anak dari lahir hingga usia 6 tahun. Seperti itu. Nah, pendidikan ini memberikan rangsangan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan mental anak agar siap memasuki pendidikan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yang C yaitu perkembangan fisik dan motorik. Nah, perkembangan fisik ialah dasar penting untuk mendukung tahap perkembangan selanjutnya. Nah, pada anak, perkembangan fisik ini juga ditandai dengan kemajuan kemampuan motorik. Nah, baik motorik halus ataupun motorik kasar. Nah, sedangkan perkembangan motorik ialah proses anak belajar menggerakkan tubuhnya dengan terampil. Nah, anak dapat berlatih dari orang tua atau guru untuk meningkatkan ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, dan koordinasi tangan serta mata. Nah, seiring perkembangan fisiknya, kemampuan motorik anak ini akan semakin terkoordinasi dengan baik. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan data secara lengkap dan mendalam tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Nah, penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu pendekatan untuk mengumpulkan data secara rinci melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan penjelasannya terakhir di sini yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga itu dokumentasi. Yang pertama itu wawancara. Wawancara ini ialah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab terstruktur antara 2 orang atau lebih. Seperti itu. Nah, dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mendukung penelitian. Prosesnya menggunakan komunikasi yang efektif dan lancar. Yang kedua yaitu observasi. Nah, observasi ialah metode penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan lingkungan subjek dalam waktu yang cukup lama, di mana data dikumpulkan secara terstruktur melalui catatan lapangan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini ialah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen seperti catatan tertulis, kemudian foto, video, atau arsip lainnya yang relevan dengan penelitian tersebut.
Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.